Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Kaum muslimin di mana saja berada di seantero dunia, mari kita kembali menyimak tuntunan Allah yang pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan penjelasan Allah tentang azab dan musibah yang menimpa manusia pada saat ini, terutama isu virus corona yang sangat menakutkan umat manusia, bahkan melebihi ketakutan terhadap Allah. Manusia lebih takut kepada virus corona ketimbang takut kepada Allah. Ini adalah betul-betul misi Dajjal, betul-betul misi iblis yang menyesatkan manusia. Sehingga manusia termasuk umat Islam takut kepada virus corona melebihi ketakutan kepada Allah. Sehingga salat berjamaah pun dibubarkan, silaturahmi pun diputuskan. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, mari kita kembali kepada Al-Quran. Karena virus corona ini hanya salah satu kelompok tentara Allah yang Allah utus untuk mengazab umat manusia yang tidak mau kembali kepada Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam surat ke-32, surat As-Sajdah, ayat ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanudziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Kami datangkan azab yang kecil, azab yang tidak mematikan sebelum datang azab yang besar, agar manusia itu kembali kepada Allah. Tapi tidak satu pun negara yang kembali kepada Allah ketika datangnya azab, kecuali hanya kaum Yunus alaihissalam, sebagaimana yang disebutkan dalam surat 10, surat Yunus ayat 98. Allah tidak akan mungkin mengazab manusia, tidak akan mungkin mengazab manusia kalau mereka bersyukur, beriman, yaitu bertakwa kepadanya, mematuhi petunjuknya yang dijabarkan dalam Al-Quran, dalam praktek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 147. Ma yaf'alullahu bi'azabikum la in syakartum wa amantum. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Tidak mungkin, mustahil Allah akan mengazabmu jika kamu bersyukur, beriman, bertakwa, mematuhi petunjuknya. Muslimin rahimakumullah. Tidak ada manusia yang mati karena yang lain, penyakit sekalipun, virus sekalipun, melainkan matinya manusia itu karena tugas malaikat maut yang sudah ditugaskan oleh Allah. Lihat bagaimana Allah menjelaskan tentang kekuasaannya yang mewafatkan manusia, tidak karena bencana dan segala macam, tapi itu hanya bagian dari tentara Allah. Dijelaskan dalam surat yang ke-6, surat Al-An'am. Surat Al-An'am dimulai dari ayat yang ke-60 sampai ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, summa yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma. Summa ilaihi marji'ukum, summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan dialah yang mewafatkan kamu di malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu di siang hari itu untuk disempurnakan ajal yang sudah ditetapkan. Kemudian hanya kepadanya lah kamu merujuk kembali, yaitu kepada Al-Quran, sebelum merujuk kepada zatnya, yaitu kematian. Summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan dia akan beritakan dalam Al-Quran itu kepadamu apa yang semestinya kamu kerjakan. Kaum muslimin rahimakumullah.
Takut kepada virus corona, melebihi ketakutan kepada Allah. Ini adalah misi Dajjal. Misi Dajjal yang memusyrikkan umat Islam, menjadi orang musyrik, mempersekutukan Allah dengan corona dan yang lainnya. Di sambungan ayat Allah katakan, wa huwal qahiru fawqa ibadih wa yursilu alaikum hafazah. Dialah yang berkuasa di atas hambanya. Dia mengutus kepada hamba-hambanya malaikat sebagai penjaga. Hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Sehingga apabila telah datang waktu kematian salah seorang di antara kamu, maka utusan-utusan kami mewafatkannya. Tidak ada manusia yang wafat di luar pekerjaan malaikat maut. Maka jangan takuti virus corona, jangan takuti makhluk Allah, tapi takutilah Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Setelah kematian datang, summa ruddu ilallahi maulahumul haq. Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya. Ala lahul hukmu wa huwa asraul hasibin. Ketahuilah bahwa segala hukum dan hukuman hanya kuasa Allah. Dia sangat cepat membuat perhitungan kepada orang-orang yang membangkang. Qul may yunajjikum min zulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'an wa khufyah. Tanyakan kepada mereka, siapakah yang dapat membebaskan kamu dari kezaliman di bumi dan di lautan, di daratan dan di lautan ini, yang kamu bermohon dalam keadaan rendah diri dan takut kepadanya? Lalu kamu mengatakan, la in anjana min hazihi lanakunanna minasyakirin. Seandainya Allah mampu menghilangkan bencana ini dari kami, pastilah kami menjadi hamba yang bersyukur. Bohong. Itu hanya pemanis bibir di mulutmu saja. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin summa antum tusyrikun. Hanya Allah yang kuasa membebaskan kamu dari segala bencana, termasuk segala kesusahan, termasuk virus corona ini, tapi kamu tetap mempersekutukan Allah. Pernyataan kamu ketika terjepit itu hanya bohong saja, gombal kamu saja. Wahai umat Islam, kembalilah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Tidak perlu takut kepada corona, karena corona itu adalah tentara Allah. Kalau kita takut kepada Allah, Allah akan angkatkan tentara-tentaranya yang menyerang kita menjadi tentara yang menjaga kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qul huwal qadiru ala ay yab'asa alaikum azaban min fawqikum. Katakanlah, tidak hanya corona, tapi Allah mampu mendatangkan azab dari atas kepalamu. Angin puting beliung, hujan lebat, dan yang lainnya. Atau min tahti arjulikum. Allah datangkan azab di bawah telapak kakimu. Banjir, longsor, tsunami, dan segala macamnya. Au yalbisakum syi'a wa yuziqa ba'dakum ba'sa ba'd. Atau dia mempercampur adukan kamu dalam golongan yang saling bertentangan, sehingga satu golongan merasakan keganasan golongan yang lainnya. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Perhatikan bagaimana Allah menjelaskan ayat-ayatnya, memperingatkan kalian, memperingatkan kita umat manusia, terutama umat Islam, agar kita memahami apa yang diinginkan oleh Allah. Itu keselamatan manusia, dunia dan akhirat. Allah sambungkan, wa kazzaba bihi qaumuka wa huwal haq qul lastu alaikum biwakil. Kamu mendustakan azab Allah yang merupakan ancaman Allah bagi kaum yang kafir, padahal dia adalah benar dari Allah. Maka katakanlah, aku tidak diutus untuk memelihara kamu. Likulli naba'im mustaqar wa sawfa ta'lamuna wa sawfa ta'lamun. Bagi setiap sesuatu peristiwa Allah sudah tetapkan dan Allah sudah tentukan,
di dalam kitabnya, dan sudah dijelaskan dalam Al-Quran, termasuk virus corona ini. Nanti kamu pasti akan mengetahui kebenaran Al-Quran kalau kamu mau kembali kepada Al-Quran. Atau kalau sekarang kamu tidak mau kembali kepada Al-Quran, setelah kamu mati pun kamu akan tahu kebenaran Al-Quran. Kaum muslimin di mana saja berada, virus corona betul-betul sudah menjadi Tuhan kedua bagi manusia. Mereka lebih takut kepada virus corona ketimbang kepada Allah. Padahal Allah lah yang berhak ditakuti. Kembali kepada Allah, laksanakan semua aktivitas yang diperintahkan Allah dan tidak perlu takut dengan virus corona. Jangan kita lebih senang di keramaian-keramaian umum, di tempat-tempat kumuh, di tempat-tempat yang tidak diredai oleh Allah, sementara masjid kita lenangkan, masjid kita sepikan, masjid tidak kita makmurkan, Al-Quran tidak kita tadaburi. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kami yang menyampaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.